Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya senantiasa mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semuanya, sehingga kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun ini dalam rangka untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin dimanapun Anda berada, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita selalu berkata dan mendoakan saudara-saudara kita, atau bahkan kita menginginkan kehidupan kita berada di dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu senantiasa meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Dan dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar doa-doa yang kita panjatkan, semoga Allah memberikan keberkahan atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Di antara contohnya adalah doa mau makan, di mana doa yang sering kita baca, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahilah rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Hadirin para penonton dimanapun Anda berada, kira-kira berkah apa yang kita harapkan dari makanan dan minuman yang kita konsumsi? Tentu hadirin yang dimuliakan Allah, selain makanan dan minuman yang dikonsumsi itu mengenyangkan perut kita, hendaknya kita berharap makanan dan minuman itu tentunya membawa kebaikan untuk tubuh kita. Dan lebih daripada itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala makanan dan minuman yang kita konsumsi itu hendaknya mendatangkan energi pastinya, dan keberkahan dari makanan dan itu adalah dengan energi yang diberikan, dengan energi yang kita dapatkan itu kita lebih bisa melakukan ketaatan kepada Allah. Artinya produktivitas ibadah kita tentunya semakin baik, semakin meningkat dengan diberikannya energi melalui makanan dan minuman yang kita konsumsi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara sederhana menurut Imam Al-Ghazali, berkah itu memiliki makna ziyadatul khair, yakni bertambahnya kebaikan dalam setiap nikmat atau kurnia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hadirin dimanapun Anda berada, sebagaimana yang kita ketahui, sesungguhnya ada beberapa ketentuan, ada beberapa syarat di mana Allah Subhanahu wa taala bisa mencurahkan keberkahan pada diri kita. Ini Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlul qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika sekiranya suatu penduduk negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah lakukan? Apa yang Allah janjikan? La fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard.
Allah akan bukakan pintu langit dan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, tapi karena mereka mendustai ayat-ayat Allah, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka Allah berikan mereka azab yang sangat pedih yang ditimpakan kepada mereka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapatlah kita maklumi dan kita fahami bahwasanya keberkahan atas setiap nikmat, atas setiap rezeki yang Allah berikan kepada kita manakala kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai kunci, sebagai kekuatan dasar kita. Karena dengan keimanan dan ketakwaan inilah setelah itu Allah akan membukakan hati-hati kita untuk bisa terus melakukan ketaatan-ketaatan dan memanfaatkan setiap rezeki yang Allah berikan itu dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh nikmat yang Allah berikan kepada kita ini sangat banyak sekali dan tidak terhitung banyaknya. Karenanya nikmat ini bisa menjadi kemurkaan Allah, bisa mendatangkan kemurkaannya Allah ketika ia digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya. Tentu nikmat yang Allah berikan kepada kita ini akan mendatangkan keberkahan jika kita bisa melaksanakannya atau menyalurkan atau memanfaatkan nikmat yang Allah berikan ini dalam hal-hal yang kebaikan. Sebagai contoh umpamanya adalah harta yang telah dititipkan kepada Allah kepada kita. Tentu kewajiban kita sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, wa mimma razaqnahum yunfikun. Di sebagian rezeki yang Allah berikan, yang kami berikan, mereka mau menginfakkannya. Tentu ini adalah sebuah proses bagi kita semuanya. Jika kita ingin mendapatkan keberkahan dalam rezeki kita, tentu kita adalah menginfakkan atau mengeluarkan sebagian darinya untuk diberikan atau disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah bulan yang penuh keberkahan buat kita, di mana Allah memberikan peluang yang begitu banyak buat kita untuk menambah ibadah, untuk menambah amal-amal soleh, sehingga Allah memberikan keberkahan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, dan tentunya untuk negeri ini yang kita cintai. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tausiah singkat ini memberikan makna, memberikan arti baik buat saya pribadi, juga buat para pendengar dimanapun Anda berada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.